Saat ini formasi kita sebenarnya yang dibutuhkan 1.002.000, namun daerah hanya mengusulkan sejumlah 506.000 saja. Maka 506.000 formasi yang akan diperebutkan di seleksi ASN P3K tahun ini. Dan 506.000 itu adalah formasi terbesar sepanjang hayat yang pernah dilakukan oleh rekrutmen sekarang. Jadi kalau kita lihat 2019 itu hanya 90.000 saja formasi untuk ASN. Nah, ini adalah 506.000, setengah juta lebih yang akan dilakukan seleksi ASN P3K. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memberikan informasi yang menggembirakan khusus bagi guru honorer negeri yang terkait dengan rekrutmen ASN P3K Guru. Rekrutmen ASN P3K Guru diadakan tahun ini disebabkan karena terdapatnya kekurangan guru di setiap wilayah. Menurut Nunuk Suryani, kita masih kekurangan banyak guru, sehingga perlu diadakan pengangkatan ASN P3K Guru. Saat ini masih dibutuhkan guru sebanyak 1.002.000 guru. Akan tetapi daerah hanya mengusulkan 506.000 saja. Sehingga jumlah inilah yang akan diperebutkan dalam seleksi CASN P3K Guru tahun ini. Untuk tes tahap pertama khusus untuk K2 dan honorer negeri, di mana jumlahnya menurut Nunuk Suryani terdapat sebanyak 629.501 orang. Ini merupakan peluang besar bagi honorer K2 dan honorer negeri. Namun sebelum kita simak pemaparannya, ada baiknya teman-teman membantu saya untuk mengembangkan channel ini dengan cara subscribe, like, dan aktifkan notifikasinya, agar tidak ketinggalan info menarik dan terupdate dari channel ini. Bagaimana perkembangan seleksi ASN Guru P3K saat ini? Bahwa ini tadi yang saya laporkan, jumlah guru KSPS di Indonesia saat ini seperti ini, ya. Dan nanti teman-teman bisa menyampaikan kenapa kok ASN P3K bukan seleksi CPNS gitu. Karena kalau kita lihat rasionalnya seperti ini, kita ada sebenarnya kekurangan guru kita ini seperti ini. Kekurangan guru itu seperti ini ya, jumlah guru P3K yang saat ini itu seperti ini. Honorer jumlahnya 742.000, kekurangannya itu sebenarnya 1 juta lebih kalau dilihat, karena jumlah guru PNS yang seharusnya di sekolah negeri 2,2 juta, dan kalau kita hitung kebutuhan kita itu sebenarnya 3 juta lebih, maka kita kekurangan guru yang cukup besar. Nah, kenapa kekurangan guru itu harus diangkat dengan ASN P3K? Karena jumlahnya 59% dari guru honorer tadi itu 437.000-nya itu berusia di atas 35 tahun yang tidak ada lagi kesempatan untuk ikut CPNS. Sementara kenapa nggak diangkat saja? Undang-undang ASN mensyaratkan bahwa guru itu adalah jabatan fungsional, yang jabatan profesional. Untuk mengangkat jabatan profesional itu harus melalui tes, tidak bisa diangkat seperti begitu saja. Itu sudah diatur dalam undang-undang. Jadi kalau kita mengangkat begitu saja seperti tuntutan para guru honorer itu melanggar undang-undang yang ada. Dan itu tentu Kemenpan RB sangat tidak setuju dengan hal ini. Dengan data ini yang 59%-nya adalah di atas 35 tahun, maka rekrut guru P3K dianggap sebagai kebijakan yang paling berpihak pada guru honorer sekolah negeri. Karena setelah mereka menjadi ASN P3K, maka mereka mempunyai hak-hak sebagai ASN, seperti penilaian kinerja, penggajian, tunjangan, pengembangan kompetensi, penghargaan, dan serdiknya pun akan dihargai sebagai guru profesional. Dan jika sudah lulus menjadi P3K tapi masih usia di bawah 35, tetap dapat melamar menjadi formasi PNS. Jika dibuka, dia harus mengundurkan diri terlebih dahulu. Nah, sekarang lini masanya seperti apa? Tadi saya sampaikan bahwa seharusnya itu ujian kompetensi itu di tanggal besok 30. Namun kami sudah berkirim surat memberitahu kepada Kemen PKN bahwa ujian kita diundur karena terkait dengan banyak faktor. Yang pertama, kalau kesiapan dari Kemendikbud sendiri sudah siap, namun saat ini sedang PPKM. Sebagian besar masih level 4 dan PPKM itu diperpanjang. Kalau level 4 itu rekomendasi dari Satgas itu nggak boleh ada kumpulan pertemuan, kerumunan, sehingga kami berharap PPKM itu akan berubah status menjadi turun ke level 3 sehingga kita bisa melakukan
mengumpulkan mereka di TUK yang terdekat. Nah, jadwal ujian kompetensi 1 yang semula direncanakan akan dilakukan di tanggal 30 itu kami sudah mendapatkan persetujuan dari BKN, itu akan dilaksanakan di tanggal 13 September. Ini baru ini yang karena belum diumumkan di web. Ini baru saya terima SK. Saya kasih tahu ke Bapak Ibu semua. Nah, setelah itu mereka mendapatkan kesempatan mengikuti ujian 3 kali dengan ujian pertama berpihak afirmasi bagi guru honorer yang ditempatkan di sekolah negeri. Mereka mendapat kesempatan untuk ujian pertama dulu tanpa bersaing dengan yang di swasta maupun yang mempunyai serdik. Saat ini formasi kita sebenarnya yang dibutuhkan 1.200.000, namun daerah hanya mengusulkan sejumlah 506.000 saja. Maka 506.000 formasi yang akan diperebutkan di seleksi ASN P3K tahun ini. Dan 506.000 itu adalah formasi terbesar sepanjang hayat yang pernah dilakukan oleh rekrutmen sekarang. Jadi kalau kita lihat 2019 itu hanya 90.000 saja formasi untuk ASN. Nah, ini adalah 506.000, setengah juta lebih yang akan dilakukan seleksi ASN P3K. Lalu apa yang terkini? Ya, terkini jumlah formasi itu yang diperebutkan 506, 247. Pelamar yang sudah terverifikasi diumumkan lulus seleksi administrasi 925.637. 68% diantaranya itu adalah guru honorer di sekolah negeri yang akan ikut ujian di tahap 1. Jumlahnya 629.501. Gitu ya. Tapi meskipun banyak formasi, tapi banyak juga guru-guru yang tidak memilih formasi. Yang tidak dipilih saat ini di tahap 1 adalah mereka yang daerah terpencil, seperti Nias Utara, Halmahera Utara, Barito Selatan, Timur Tengah Selatan, Halmahera Tengah, Maluku Baradaya, Halmahera Baradaya, dan seterusnya. Ini tidak ada yang melamar ya, jadi masih pilih yang di kota-kota saja. Instansi yang tidak membuka formasi adalah ini, banyak ya. Sumatera Utara, untuk guru-guru Provinsi Sumatera Utara tidak ada formasi yang diajukan. Jambi juga tidak mengajukan formasi. Tapi kabupaten-kabupaten di Sumatera Utara mengajukan, kecuali Sedang Berdagai dan Tanjung Balai. Jambi provinsinya saja yang tidak mengajukan. Kabupaten di lingkungan Jambi itu, seluruh kabupaten di lingkungan di Provinsi Jambi tidak mengajukan. Ini Bapak Ibu yang terkait dengan isu-isu strategis yang baru saja menjadi harapan Bapak Ibu untuk saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.